Nah, kalau ngelihat dari sini, saya kira memang potensi menangnya ada. Tapi jangan lupa bahwa eh, pengaruh dinamika di level nasional juga terjadi, terutama misalnya beberapa basis Pak Anies ya. Saya tadi dari Majalengka, Cirebon, tadi dari Tasik, itu saya nggak lihat poster spanduk yang kemudian partainya itu memasang partai apa memasang foto Pak Prabowo dan Gibran. Artinya caleg-caleg sendiri juga nyaman dengan dirinya sendiri. Kalau dianggap bahwa posisi Pak Prabowo akan menang satu di atas 60%, saya kira agak berlebihan. Bahkan misalnya di beberapa kota yang dulu jadi basisnya Gerindra gitu, juga kemudian agak mulai tergerus oleh Pak Amin dan juga Pak Ganjar. Mungkin Pak Prabowo tetap akan menang di Jawa Barat, tapi suaranya tipis berhimpitan dengan Amin dan juga dengan Ganjar. Halo Tribuners, jumpa kembali dalam Tribun News on Focus bersama saya Geok Mengwan. Tribuners, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil baru saja dikukuhkan sebagai Ketua Tim Kampanye Daerah atau TKD Jawa Barat untuk memenangkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Setelah menjadi ketua, pria yang akrab disapa Kang Emil ini mengungkap target-targetnya. Ia menyebut bahwa pihaknya optimis Prabowo Gibran satu putaran di Jawa Barat. Kang Emil bahkan menyebut bahwa hal itu adalah tidak berlebihan. Ridwan Kamil juga menargetkan bisa meraup suara minimal 60% di Jawa Barat. Pernyataan Ridwan Kamil ini pun kemudian membuat Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi menantangnya beradu kekuatan dengan mantan Gubernur Jawa Barat sekaligus kader PKS Ahmad Heriawan terkait raihan suara di Jawa Barat. Abu memprediksi siapapun yang menang nantinya, perbedaan raihan suaranya akan tipis. Hal ini tentu menjadi topik yang menarik untuk didiskusikan. Untuk itu kita kini sudah tersambung dengan Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Profesor Muradi. Halo, apa kabar Prof? Halo Mbak Geo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Waalaikumsalam. Bandung sedang mendukung ya. Baik, Prof. Ridwan Kamil ini menargetkan Ya, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka bisa menang 60% di Jawa Barat, bahkan bilang satu putaran. Bagaimana nih Profesor Muradi melihatnya? Apakah bisa kubu Prabowo Gibran menang seperti ditargetkan Kang Emil di Jabar? ya Mbak Geo, terima kasih. Saya kira apa yang disampaikan basisnya mungkin dua calon ya. Kalau dua calon Ya. target 60% memungkinkan. Apalagi misalnya kalau misalnya dua calon tersebut bisa polanya nggak jauh berbeda dengan sistem yang ada sebelum di 2014 maupun 2019. Tapi hari ini saya kira agak agak terlalu optimistik saya melihatnya. Karena apa? Karena ada tiga hal, Mbak. Pertama, Ya. apa namanya, calonnya lebih dari dua. Ini yang saya kira akan memecah banyak suara di Jawa Barat, terutama misalnya basis yang irisan sama dengan antara partai-partai pendukung yang dulu bersama-sama di satu kubu, ke sekarang pecah kongsi kan gitu. Ya. Yang kedua, ini menyangkut soal apa namanya, teritorial Jabar yang agak berubah berkaitan dengan tiga calon tadi. Jadi nanti saya akan tampilkan bagaimana kemudian pola perubahannya. Nah, yang Baik. ketiga memang ini menyangkut soal bagaimana kemudian mereka mempersepsikan diri ya sebagai calon dari kalangan siapa. Karena kenapa? Karena ini agak anomali apa namanya tiga apa terutama nomor nomor dua dan nomor tiga ya, nomor dua dan nomor satu misalnya Oke. menyangkut soal siapa partai pendukungnya. Nah, ini yang saya kira perlu dilihat secara holistik. Kenapa? Karena optimistiknya Pak RK itu lebih pada referensinya di 2014 maupun 2019, di mana mereka bisa meraup suara. Itu pun nggak sampai 60% di 2014 maupun 2019 begitu. Oke. Di kubu Prabowo Gibran ada sejumlah partai politik yang kuat di Jabar nih Prof. Di antaranya Gerindra dan Golkar dan lainnya. Seberapa kuat pengaruh atau kekuatan parpol pengusung itu bisa memenangkan Prabowo Gibran di Jabar? Kalau Gerindra memang 2019 kan menang. Nanti kalau boleh saya sambil tampilkan boleh nggak, Oke, Mbak silakan Geo? Prof. Saya tampilkan ya supaya kemudian bisa
bisa kita lihat bersama-sama sebenarnya Baik, terkait polanya sebentar ya. Saya kira ya, begini, dalam banyak kasus memang 2019 partai yang banyak mendapatkan efek elektoral terkait dengan pencalonan Pak Prabowo adalah Gerindra. Gerindra memenangkan hampir 23% kalau tidak salah di DPRD provinsi kan begitu. ya, Sisanya ada PKS, kemudian PDIP dan seterusnya. Golkar sendiri kalau tidak salah nomor 5 ya. Jadi memang tidak terlalu signifikan, tapi ini akan berubah. Kenapa? Karena ada efek yang lain. Efek yang ada misalnya calon yang sebagian besar pendukungnya Pak Prabowo dan Pak Prabowo di 2019 itu sekarang terpecah di kubu nomor 1 dan nomor 3 ya. Jadi kalau hari ini saya kira prosesnya agak berbeda. Makanya kalaupun Kang Emil itu punya optimistik ya nggak apa-apa, tapi basisnya kan harus data. Nah, data ini yang saya ya, kira perlu kita lihat. Jadi kalau kita melihat mappingnya hari ini kan ini ya. Jadi kalau pemenang kabupaten kota memang variasinya ada 4 partai besar ya. Ada 4 sampai 5 partai. Ada Gerindra ya untuk DPR kota ya. Ada ya, Gerindra sini, ada PD Perjuangan, Golkar, kemudian baru sebagian besar ada di PKS, Demokrat dan juga apa namanya PKB. PKB hanya di Kabupaten Cirebon. Selebihnya peta tarungnya memang 3 partai ya, 3 partai besar. PDIP, kemudian Gerindra dan juga PKS. PKS ada hampir 6 apa namanya kabupaten kota memenangkan DPR. Nah, yang unik sebenarnya juga kita akan lihat misalnya soal apa namanya peta pemenang provinsi. Provinsi ini juga relatif hanya 4 partai yang kemudian menguasai ya. Pertama Gerindra tadi ini Gerindra, kemudian ada PDIP, kemudian ada PKS dan juga Golkar. Selebihnya menjadi partai yang kemudian bisa sharing dengan yang lain lah. Nah, saya ingin katakan bahwa kalau melihat referensinya dari sini, maka Pak RK bisa misalnya melihatnya dalam posisi hasil di 2019. Ini DPR RI ya. Ini juga relatif hampir sebagian besar kabupaten kota itu dikuasai oleh Gerindra ya. Ini Gerindra ini yang warna apa namanya orange ke gelap ya, ya. Ini kan Gerindra ini kalau Mbak Geok. Jadi hanya 4 partai besar yang menguasai dapil DPR RI ya. Ada Gerindra, PDIP, Golkar, baru kemudian juga baru apa namanya PKS. Nah kalau ngelihat dari sini saya kira memang potensi menangnya ada. Tapi jangan lupa bahwa uh, pengaruh dinamika di level nasional juga terjadi, terutama misalnya beberapa basis Pak Anies ya, terutama di teman-teman PKS dan juga partai pendukung yang lain. Katakanlah misalnya PKS itu kan dia banyak memenangkan kurang lebih hampir 6 kabupaten kota ya di Jawa Barat ini. Misalnya seperti ini ambil contoh ya. Ini ada Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, kemudian Bandung Barat, Cimahi dan juga apa namanya Kota Bandung. Ini oke, PKS ini juga suaranya nggak kalah, dan saya kira apa yang disampaikan Sekjen PKS tadi Habib ya, Habib Al-Habsyi itu bisa jadi betul bahwa pertarungannya nggak semudah yang RK sampaikan, karena posisi dari Gerindra dan partai pendukungnya tidak terlalu cukup kuat kalau melihat pola seperti ini. Jadi memang perlu diperhatikan betul, dan belum lagi misalnya basis-basis dari PD Perjuangan yang merah ini, Mbak Geok ya. ya, Ini kan basis PD Perjuangan yang kurang lebih ada sekitar 7 kabupaten kota yang dimenangkan oleh PD Perjuangan. Nah, kalau ngelihat ke bawah lagi misalnya, sambil contoh ke bawah lagi, itu baik, bicara soal partai pengusung di kepala daerah. Kepala daerah Gerindra relatif hanya satu sebenarnya dari sekian banyak kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Dia hanya menguasai di Garut ya. Selebihnya banyak PD Perjuangan, kemudian ada Golkar ya, Golkar di Sukabumi, Kota Kabupaten Bekasi, Purwakarta, kemudian Ciamis dan juga apa namanya di Banjar. Ciamisnya juga koalisi antara Partai Gerindra dengan Partai Golkar sebenarnya. Jadi memang poinnya memungkinkan porsinya adalah akan terbagi ke dalam tiga paslon tadi, nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Artinya
target 60% buat saya agak berlebihan karena kalau melihat data yang seperti ini. Nah, saya juga ingin tampilkan Mbak Geok ya, ingin tampilkan soal perolehan suara yang ada di Jawa Barat ini Pilpres ya, Pilgub. Pilgub juga memang RK menang, tapi menangnya tidak cukup telak ya, hanya 30% 4%. Jadi tidak terlalu cukup bisa langsung memenangkan karena memang di pilkada kan tidak ada putaran kedua, setelah menang ya menang kan begitu. Jadi akhirnya memang posisinya beliau tidak betul-betul firm menang lebih dari 50%. Nah, terakhir saya kasih slide terakhir ini soal sebelum slide terakhir ya. Ini perolehan suara Pilpres Jawa Barat nih, Mbak Geok ya. Ini dulu 2 calon 40 sekarang 5 dan nggak sampai 60%, walaupun mendekati 60% ya. Nah, ini masih dibagi lagi nanti kalau misalnya nanti 2024 ya. Ada suara yang basisnya PKS ya, itu kan juga mungkin akan banyak ke Anies. Kemudian juga ada partai-partai yang kemudian punya pendukung di Pantura, itu akan mungkin juga akan banyak ke Ganjar gitu. Termasuk misalnya Pangandaran, Ciamis, kemudian Banjar, Kuningan, Cirebon dan sebagainya. Nah, dari sini kita akan lihat peta terakhir. Nah, ini yang perlu kita lihat Mbak Geok ya. Ini garis historis garis historis pemilih di Jawa Barat. Jadi kalau yang merah ini garis Pantura. Garis Pantura ini memang cenderung memang akan memilih partai-partai nasionalis. Ini ada katakanlah saya nyebut misalnya ada PDIP, kemudian ada partai-partai yang lain lah. Termasuk di sini ada beberapa kepala daerahnya kan memenangkan ya. Kalau kayak misalnya di Ciamis, kemudian Pangandaran, kemudian Kuningan, Majalengka, Cirebon dan sebagainya sampai kemudian Bekasi juga punya peluang untuk kemudian mereka Pak Ganjar bisa menangkan. Nah, garis yang hijau ini, garis Siluang ini yang saya kira garis perebutan suara sebenarnya antara 3 calon ya. Karena di bawah nih saya kira Anies nomor 1 ya, capres nomor 1 mungkin akan punya peluang untuk menang terutama di daerah ini ya. Karena ini kan garis historis DITI yang memang cenderungnya akan memenangkan waktu Pak Prabowo banyak dimenangkan di garis pantai Jawa Barat Selatan dan juga Bogor dan Bekasi. Nah, kalau ini bisa mereka memenangkan di sini, saya kira peluang Pak Prabowo untuk menang satu putaran dengan di atas 60% saya kira agak sulit. Karena tadi saya bilang karena suara-suara tadi berdasarkan pada peta terakhir yang disampaikan hasil dari 2019, kemudian Pilpres, Pilkada, DPR RI, ruang geraknya tidak terlalu besar. Terutama sekali misalnya menyangkut soal pecah kongsinya antara partai pendukung Prabowo di 2019 menjadi tersebar ke banyak partai ya, termasuk misalnya di Ganjar dan juga dan di Anies begitu kira-kira. Gitu Mbak Geop. Baik, Profesor. Target kemenangan Prabowo Gibran ini ya. Baik. Ya, Profesor, kan tadi disebutkan bahwa kemenangan Ridwan Kamil tidak bisa menjadi patokan yang signifikan ya dalam saat Pilgub Jabar 2018. Tapi apakah soal kaitannya apakah berkaitan dengan target kemenangan Prabowo Gibran ini? Ya, sesimpel saja waktu RK 2018 menang Pilgub ya. Beliau kan kalau tidak salah juga diminta untuk memenangkan Jokowi ya. Ya kan Jokowi Maruf Amin. Nyatanya enggak tuh. Malah turun hampir 2%. Kenapa kira-kira? Karena tadi sebenarnya itu tidak identik political culture dari publik di Jawa Barat itu tidak sama melihatnya ketika memilih capres, memilih pilgub ya, pilkada maksud saya, pilgub itu masuk pilkada dan pilgub dan sebagainya, dengan kemudian memilih caleg. Ini tiga hal yang berbeda. Nah, kadang-kadang kita simplistis kan melihat misalnya sudah kalau Gerindra menang di Jabar, maka yang menang akan belum tentu. Itu terjadi ketika misalnya di 2009 sampai 2014 dulu Partai Demokrat menang hampir 26% kalau tidak salah ya di Jabar itu. Itu berkali-kali calon dari Partai Demokrat tidak menang di banyak battlefield politik ya di pilkada. Jadi artinya apa? Artinya apa yang disampaikan Pak RK memang harus dibuktikan. Karena saya
kenal beliau lama ya, termasuk ketika misalnya waktu beliau maju di 2013, kemudian menang di mana, menang kemudian jadi jadi tim sesnya Pak Prabowo, kebetulan menang karena memang di Jabar menang ya. Ya kemudian waktu itu masih jadi wali kota. Nah kebayang tidak kata 2019 beliau itu adalah gubernur, harusnya memenangkan juga Pak Jokowi, tapi faktanya kan enggak. Kenapa? Karena karakteristik pemilih di Jabar agak unik. Nah, keunikan ini tadi yang saya sebut di awal. Bisa menyangkut soal dinamika di elit, di nasional, menyangkut soal misalnya sentimen agama, nih karena kasus Palestina dan segala macam. Yang ketiga adalah soal calonnya bisa dianggap dipercaya atau tidak. Termasuk misalnya Baik, soal apa namanya rajin ibadah atau tidak, itu juga jadi problem sendiri kalau di Jabar. Gitu Mbak Gap. baik. Tapi kan Prof, kemenangan Ridwan Kamil di Jabar juga ditopang kekuatan parpol Nasdem, PKB yang kini ke Anies Caimin, juga ada P3 dan Hanura yang kini ke kubu Ganjar Mahfud. Bagaimana pandangan Profesor terkait hal itu? Betul. Tapi sekali gini, ada dua idiom yang saya kira perlu kita garis bawahi dan mungkin Ya, direnungkan bersama-sama. Idiom pertama itu adalah partai politik pengusung capres cawapres maupun pilgub, pilwalkot dan pilbub ya, itu hanya kendaraan politik. oke. Sepenuhnya, hampir sepenuhnya adalah itu penguasa dari citra dari si paslon sendiri. Itu idiom pertama. Idiom yang kedua adalah partai politik begitu kemudian diminta untuk memenangkan capres, cawapres, cagup, cawagup gitu, kemudian dalam pilkada, kerap kali kemudian mengalami kendala. Kendalanya lebih pada soal komunikasi dan sebagainya. Nah, idiom ini sampai hari ini nggak bisa berubah. Saya sampai hari ini masih melihat dua problem ini. Gitu. Nah, idiom ini yang saya kira perlu dilihat dalam konteks klaimnya Kang Emil akan memenangkan satu putaran dan di atas 60%. Kenapa? Karena yang disampaikan Kang Emil, dia sebagai kader Partai Golkar. Dan kita sama-sama tahu sampai hari ini, koreksi kalau saya salah ya, hampir semua, saya tadi dari Majalengka, Cirebon, tadi dari Tasik, itu saya nggak lihat poster spanduk yang kemudian partainya itu memasang memasang foto Pak Prabowo dan Gibran. Itu poin pertama ya. Artinya apa? Artinya caleg-caleg sendiri juga nyaman dengan dirinya sendiri. Itu poin-poin yang saya kira perlu digarisbawahi. Yang kedua, RK ini kan satu posisi sudah tidak lagi menjabat sebagai birokrat di Jawa Barat. Ya. Ini daya cengkeramnya pasti berkurang ya. Bahwa beliau nanti akan maju di Jabar periode kedua itu perkara nanti karena baru nanti September atau November. Tapi begitu kemudian orang melihat dia punya potensi untuk mendorong proses pemenangan di Jawa Barat, maka yang akan dilihat oleh masyarakat Jawa adalah apa kontribusi yang bisa diberikan ke RK kalau RK nanti kemudian terpilih. Nah, jadi artinya memang akhirnya balik lagi ke garansi politik dari RK. Jadi kalau saya sih melihat jangankan sudah tidak menjabat ya. Ini sekali Mbak. Yang waktu menjabat saja itu kalah. Waktu Ya. dia 2014 menjabat di wali kota, di 2019 beliau menjabat sebagai gubernur Jawa Barat begitu. Baik. Untuk pengaruh sosok anak Presiden Jokowi yakni Gibran nih untuk mendongkrak suara di Jabar, menurut Profesor signifikankah? Kalau ngelihat alurnya ya, kita bicara Ya, alur dan bicara. Saya tuh udah hampir 2-3 minggu terakhir keliling Jawa Barat ya. ya, Sebeberapa awal-awal November banyak poster partai pimpinan adiknya Gibran ya dengan Gibran sendiri. Tapi minggu lalu dan hari ini saya nggak lihat poster-poster itu. Jadi memang di Jabar sendiri perilaku yang dianggap tidak baik itu juga tidak buat nyaman publik ya, termasuk di Jawa Barat. Artinya maksudnya menjadi calon dalam posisi yang tidak firm betul. Mbak Geok paham ya maksud saya. Kasus MK dan segala macam itu menjadi referensi banyak publik di Jawa Barat. Kemarin sih survei ada yang survei ya Pak Prabowo masih menang di Jabar tapi tidak signifikan. Tidak sama dengan ketika menang di Pilpres 2019. Bahkan banyak suara Pak Prabowo itu banyak hijrah ke Anies dan juga Pak Ganjar. Terutama misalnya basis-basis kalau yang Anies itu basis-basis di PKS ya di Depok, Kota Bekasi, Bogor, kemudian juga Bandung, Kabupaten Bandung dan juga di Cimahi. Sementara
suara yang dulu Pak Prabowo menang di Purwakarta, di Karawang itu sebagian besar bergeser ke Ganjar. Artinya apa? Artinya saya memprediksi perolehan suara di Pilpres di antara tiga capres ini akan tersebar di tiga dan tidak akan ada yang bisa sampai 50% plus satu. Itu juga saya kira karena menyangkut soal dinamika yang ada di Jawa Barat tadi gitu Mbak Gem. Baik. Untuk pertarungan di Jabar antara kubu Amin dengan Prabowo Gibran, menurut Abang siapa yang akan menang? Kalau kalau yang menang sih kalau saya masih prediksi ya masih Pak Prabowo, tapi suaranya nggak signifikan. Hanya memang posisinya sekarang tadi saya bilang kalau dianggap bahwa posisi Pak Prabowo akan menang di atas 60%, saya kira agak berlebihan. Kenapa? Karena bahkan misalnya di beberapa provinsi, di beberapa kota yang dulu jadi basisnya Gerindra gitu, juga kemudian agak mulai tergerus oleh Pak Amin dan juga Pak Ganjar. Nah, tinggal saya kira punya waktu hampir 60 sekian hari bisa mengembalikan itu. Kalau memungkinkan, saya kira oke. Tapi dengan potensi partai yang tadi yang belum bergerak nih, bagi oke. Ya. Saya belum lihat mesin partai bergerak, bahkan Golkar, partainya Kang Emil sendiri, itu maka saya meyakini betul bahwa potensinya akan tetap digerakkan oleh relawan-relawan dan atau mesin politik yang dimiliki oleh masing-masing paslon di Pilpres 2024 di Jawa Barat. Oke, tadi kan Amin dengan Prabowo Gibran. Nah, untuk Prabowo Gibran melawan Ganjar Mahfud di Jabar, di mana kan PDIP, P3 dan Hanura juga nggak bisa dipandang sebelah mata nih di Jabar, Prof. Ya kalau P3 kan P3 PDP ya. Saya ke P3 PDP itu kan di garis Pantura ya, di Karawang, kemudian sebagian Bekasi, kemudian di Purwakarta, kemudian di Indramayu, Cirebon Kota, Kuningan, kemudian Majalengka ke bawah di Ciamis. Ciamis tuh bahkan nggak pernah kalah PD Perjuangan DPRD, tapi nggak pernah menang juga PDIP untuk mencalonkan Cabub di Ciamis. Tapi kemudian bergeser juga ke Banjar dan juga sampai pada level di Pangandaran. Plus kemudian yang P3 kuasai, P3 kuasai kan di Sumedang dan juga di Tasikmalaya. Nah, kalau melihat pola itu, saya kira suaranya akan tersebar merata. Jadi prediksi saya ya mungkin Pak Prabowo tetap akan menang di Jawa Barat, tapi suaranya tipis berhimpitan dengan Amin dan juga dengan Ganjar. Ya, saya kira mungkin 40-30-30 gitu. Mungkin Pak Prabowo mungkin 40, mungkin maksimal 45, selebihnya dia akan terbagi ke yang lain. Nah, maksud saya tidak sampai mendekati angka 50%. Jadi potensinya tetap akan ada 2 putaran bahkan di Jawa Barat sekalipun gitu Mbak Gea. Baik, jika diurutkan nih persentasenya mungkin antara pasangan Amin, kemudian Prabowo dan Ganjar Mahfud di Jabar bagaimana, Profesor? Kalau gini, kalau surveinya normal ya, Ya. artinya normal dia prosesnya berjalan dengan baik, maka posisinya tetap nomor 1 Pak Prabowo, nomor 2 bisa Pak Ganjar karena luasan wilayah yang kemudian dikuasai oleh partai pendukung dari dari Pak Ganjar, baru kemudian Pak Amin. Nah, Pak Amin itu juga masih bergesekan nih terutama di basis kota, terutama saya nyebut misalnya Kota Bandung, kemudian Kota Sukabumi. Karena Sukabumi itu terakhir itu waktu pas 2019 kan suara Pak Prabowo hampir 85% ya. Jadi saya kira menarik sebenarnya, walaupun jumlah penduduknya hanya 250.000. Tapi dengan adanya PKS saya kira akan terbagi juga karena itu adalah basis dari Pak Aher, mantan Gubernur Jawa Barat yang juga menjadi bagian dari tim pemenangan Pak Amin. Jadi levelnya nanti pertama misalnya tetap Pak Prabowo sekitar 40-an sekian persen, mungkin yang kedua adalah Pak Ganjar 30 sekian persen, kemudian Pak Amin mungkin antara 20 sampai 25%. Jadi saya kira ini menampilkan satu posisi yang tidak berbeda dengan yang ada di nasional. Makanya semua orang bersiap untuk putaran kedua. Dan itu saya kira di Jabar ini menjadi tetap jadi lumbung suara banyak tiga paslon, karena kalau memenangkan Jabar setidaknya bisa memenangkan punya potensi menang untuk ikut putaran kedua begitu Mbak Gia.
Oke, terakhir Profesor, apa catatan dan Ya. pesan Profesor kepada masing-masing tim pemenangan paslon untuk pertarungan di Jabar ini? Ya, yang pertama ya harus, tetap bekerja kampanye digital tetap jalan, tapi kampanye teritorial door to door jadi penting. Karena banyak banyak calon, overconfident merasa sudah dikenal oleh publik, tapi kalau dia nggak disapa, karena warga Jabar ini kalau nggak disapa, kadang-kadang juga tidak terlalu, mau memilih. Jadi memang tetap door to door. Yang ketiga, saya kira penting untuk digarisbawahi adalah mereka harus menggandeng betul partai politik. Karena partai politik itu punya struktur sampai level di, katakan RT RW terutama 3 partai ya, PDIP, Golkar dan juga PKS. Ini punya sampai level bawah. Nah yang ketiga, yang keempat saya kira penting untuk calon-calon ini adalah bagaimana kemudian bisa menampilkan visi misi yang bisa memberikan harapan juga buat Jawa Barat. Karena sampai hari ini kan Jabar 2 kali kalah nih oleh Pak Prabowo kalah di Jabar, pembangunan terutama di Priangan Timur ya, Priangan Barat kan tidak terlalu segencar yang ada di daerah yang lain begitu. Ini yang saya kira juga perlu digarisbawahi betul. Mereka berharap nanti siapapun yang menang bisa memberikan efek pembangunan buat Jawa Barat. Karena 2 hal yang saya kira perlu digarisbawahi. Pertama, bahwa siapapun yang menang harusnya Jabar juga terbangun. Makanya saya kira penting untuk mengajak warga Jawa Barat itu bisa bersama-sama dalam mendorong proses politik yang lebih baik. Nah, yang terakhir, yang kedua ini menyangkut soal bagaimana masing-masing tim pemenangan bisa memberikan arahan yang lebih demokratis ya. Jadi ngajak untuk membangun karakter demokrasi yang lebih baik, tidak kemudian political assassination yang selama ini dulu 2014, 2019 terjadi gitu Mbak Gev. Terima kasih. Oke, baik baik. Terima kasih Pak Profesor Muradi atas diskusi kita kali ini. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktu untuk Tribun News on Focus. Sampai jumpa di lain kesehatan, Prof, dan sehat selalu. Baik, terima kasih Mbak Geos. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya. Enggak. Waalaikumsalam. Baik. Tribuners, sekian Tribun News on Focus kali ini. Simak diskusi menarik lain tentunya dengan narasumber yang ahli di bidangnya dalam Tribun News on Focus lainnya. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.